Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Kita minta Tuhan memenuhi hati kita dengan kuasa-Nya. Kita mau nikmati hadirat-Nya. Kita mau rasakan kasih-Nya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami merindu menikmati hadirat-Mu Yesus. Penuhi hatiku dengan Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir. Kami rindu memandang-Mu Bapa. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati. Kami rindu mendengar-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kami rasakan, oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
bersama-sama. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan indahnya kekudusan-Mu. Haleluya. Amin. Oh, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan. Kami bersyukur. Aku bersyukur. Menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Kami rindu. Diam di hadirat-Mu. Mari rasakan kasih-Nya. Mari nikmati hadirat-Nya. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu. Kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu. Suasana surga, sukacita surga memenuhi kami ya Tuhan. Dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Dan kami umat-Mu siap memuliakan nama-Mu. Kami siap menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hanya Yesus yang bisa memberi damai sejahtera yang sejati. Kita pujikan pujian ini bahasa Jawa, Pepadange. Pepadange, hati kan sejati. Ono dengar sare Gusti bakal ono gak iso madani katresnane Gusti kan sejati. Sepeda malih pepadange hati kan sejati. Ono dengar sate Gusti bakal ono gak iso madani katresnane Gusti kan sejati.
Amin. Ya Gusti Yesus kami sapa paring tentreme atiku tentrem kang sejati. Ya Gusti Yesus kami sapa paring padange atiku selamanya. Amin, haleluya. Sepadange hati kang sejati ono ing ngarsane Gusti la bakal ono kang iso mangani katresnane Gusti kang sejati. Ya mung Gusti, ya mung Gusti Yesus kang iso paring tentreme atiku. Amin. Tentrem kang sejati. Ya mung Gusti, ya mung Gusti Yesus kang iso paring padange atiku selamanya. Ya mung Gusti, ya mung Gusti Yesus kang iso paring tentreme atiku. Amin. Tentrem kang sejati. Haleluya. Ya mung Gusti Yesus kang iso paring padange atiku selamanya. Sepindah malih. Ya mung Gusti Yesus kang iso paring amin tentreme atiku tentrem kang sejati. Haleluya. Ya mung Gusti Yesus kang iso paring padange atiku selamanya padange atiku selamanya tentreme atiku selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kalau saya dengar pujian ini saya bersyukur Bapak Ibu ya. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan damai dalam hati kita selama-lamanya. Bahkan pujian di awal dikatakan gak bakal ono, gak akan ada yang bisa nandingi pemberian kasih Tuhan bagi kita. Ketenangan, ketentraman, berkat-berkatnya hanya Tuhan yang bisa memberi. Puji Tuhan, ada amin Bapak Ibu. Mari saya undang bangkit berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi. Mari bersukacita, katakan dengan iman bahwa kasih setia Allah nyata dalam hidup kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan yang setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama-sama yuk. Aku diberkati, aku dinikmati,
Tuhan. Terima kasih, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama katakan dulu. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. katakan sebab alasanku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena alasanku Menyediakan, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Haleluya, aku diberkati. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya beri kesempatan pujian dari grup Maria untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian untuk Maria. Hanya Yesus pengendali dalam hidup kita. Kita dicukupkan dan dipenuhkan oleh kuasa-Nya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Ya Yesus harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku, dia membelaku dalam pencobaan. Lepaskan
kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus harapan jiwaku, Ya hanya Yesus harapanku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk firman Allah. Hanya Dia harapan dalam hidup kita. Karena hanya Dia yang tahu segala apa yang kita perlu, apa yang kita minta. Saat percaya maka Allah akan bekerja dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau tahu segala sesuatu dalam hidup kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Amin. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Tanpa bekerja, Apalagi kita, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. yakinlah Allah selalu memperhatikan hidup kita. Amin. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Tanpa bekerja, Demikian juga kita. Haleluya. apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan. Tanpa bekerja, apalagi
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudari Sahira berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Jadi dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, kiranya pujian-pujian yang kami sampaikan hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Selagi kami akan masuk dalam firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Kau buka hati dan telinga kami agar kami dapat mendengar dan menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kita pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Kembali kita mau belajar kebenaran firman Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Pasalnya yang ketiga kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 kita baca bersama-sama 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini, korban yang terbaik dari Allah untuk manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-16 adalah salah satu ayat yang paling terkenal dalam Alkitab. Bahkan di antara kita sudah menghafal ayat ini, betul saudara? Saking hafalnya sampai di luar kepala ya. Sering dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala juga pernah mengkhotbahkan berdasarkan ayat ini. Nah saudara, ayat ini terlebih dahulu muncul bukan dalam keramaian, bukan dalam ibadah yang besar, bukan disampaikan di tengah-tengah ribuan orang, atau bukan disampaikan waktu Yesus ada di atas bukit dan dilihat oleh banyak orang. Tidak saudara. Mulai dari ayatnya yang pertama, pasalnya yang ketiga, bahwa ayat ini disampaikan dalam percakapan pribadi pada malam hari antara Yesus dengan seorang pemimpin agama yang bernama Nikodemus. Saudara, mari kita lihat ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata. Jadi ini sebuah percakapan di malam hari. Ya, antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi. Dia adalah pemimpin agama Yahudi. Nikodemus ini mengerti tentang Taurat dan dihormati oleh masyarakat Yahudi. Selanjutnya saudara, puncak penjelasan dari percakapan Yesus dengan Nikodemus yaitu di dalam ayatnya yang ke-16. Di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih Allah sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib.
Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya agar supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ayat ini bukan hanya sampai pada percakapan Yesus dan Nikodemus pada waktu itu, tetapi juga buat saya dan saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kembali kepada saya dan saudara bahwa Allah telah memberikan korban yang terbaik untuk saya dan saudara. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan hari Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sadarkah kita bahwa Allah sudah memberikan korban yang terbaik untuk saya dan saudara? Kita tidak bisa terlepas dari dosa. Dosa nenek moyang turun-temurun. Manusia telah berdosa. Yang pada dasarnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Rusak gambar dan rupa Allah dalam hidup manusia. Maka dari itu Allah berikan yang terbaik. Dikorbankan supaya saya dan saudara tidak binasa. Dikatakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu satu-satunya saudara. Kalau satu-satunya pastinya itu berharga, betul? Anaknya yang tunggal, yang berharga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan saudara, kalau kita punya sesuatu yang berharga, ya, misalnya kita punya sesuatu yang berharga dan itu hanya satu-satunya menjadi milik kita. Berharga dan hanya satu-satunya, entah barang, entah manusia, keluarga dan lain sebagainya. Pasti saya dan saudara akan menjaganya dengan baik-baik, betul? Kalau kita merasa perhiasan itu berharga, sebisa mungkin kita jaga. Gak mungkin saya punya barang berharga perhiasan, terus saya taruh di pinggir jalan, di jalan raya. Gak mungkin saudara, kenapa? Bisa diambil orang. Kita akan menjaganya dengan baik-baik. Dan akan sulit untuk kita berikan dengan sukarela kepada orang lain. Saat itu sesuatu yang berharga dan itu hanya satu-satunya menjadi bagian kita. Hati ini gak akan rela, gak akan dengan sukarela memberikan hal itu kepada orang lain. Betul saudara? Gak iso, hatiku gak sanggup berikan itu. Wong cuma punyaku satu-satunya. Tetapi kita lihat saudara, Allah, Dia berikan yang terbaik, yang berharga untuk menebus dosa saya dan saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak masuk neraka melainkan beroleh hidup yang kekal, yang berharga, yang mulia, yang terbaik. Itu yang sudah diberikan oleh Allah. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. Saya baca mulai ayatnya yang ke-18. Surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik untuk saya dan saudara, selanjutnya anak yang tunggal ini yaitu Yesus Kristus memberikan darahnya yang mahal untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin, saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan darah yang berharga. Tanpa cacat, tanpa noda. Bukan sembarangan, saudara. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada saya dan saudara. Ketika Yesus menjadi korban persembahan untuk menebus dosa kita. Bukan asal-asalan, tidak saudara. Bukan yang jelek yang Allah berikan kepada kita. Bukan yang sisa. Bukan yang gak terpakai baru diberikan kepada kita. Tidak saudara. Allah tidak pernah memberi yang sisa kepada manusia. Allah memberikan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Baik berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani, yang terbaik Tuhan berikan. Dan yang paling terbaik di antara yang terbaik yaitu Yesus Kristus yang sudah menebus dosa saya dan saudara. Kenapa kalau ada pertanyaannya saudara? Oh, sebelumnya saudara saya baca, Yesus adalah korban terbaik dan sempurna yang Allah berikan bagi saya dan saudara. Kenapa harus memberikan anaknya yang tunggal? Padahal itu berharga di hadapan Allah. Kenapa enggak yang lainnya saja saudara? Dipakai untuk menggantikan, untuk menghapuskan dosa manusia. Karena itu tidak bisa. Emas dan perak itu barang yang fana. Tidak bisa menyelamatkan dosa saya dan saudara. Firman Allah katakan, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yang terbaik yang diberikan agar manusia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebegitu pedulinya Allah terhadap saya dan saudara. Kasih-Nya menggerakkan hati Allah untuk memberikan korban yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin, saudara. Bagaimana dengan kita? Yang terbaikkah yang kita persembahkan untuk Allah? Atau kurang terbaik? Yang sepenuhnya atau separuh? Mari kita lihat contoh dalam kitab Kejadian, pasalnya yang keempat. Saya baca bagi saudara, Kejadian pasalnya yang keempat mulai ayatnya yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya.
Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita lihat saudara, manusia, Kejadian pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ke-5, manusia memberi korban kepada Tuhan, tetapi tidak semuanya terbaik. Ya, tidak semuanya terbaik. Kain dan Habel, kakak beradik, mereka sama-sama memberikan korban. Tetapi hanya korban Habel yang berkenan kepada Allah. Mari saya luruskan ya saudara. Pekerjaan daripada Habel yaitu gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Korban Kain tidak diterima oleh Allah bukan karena latar belakang pekerjaannya sebagai petani. Tidak. Tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka. Karena di dalam ayat 14 dikatakan Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Mungkin saudara berkata karena Habel memberikan lemak-lemaknya. Anak sulung kambing domba itu yang Tuhan suka. Kalau dari hasil bumi Tuhan tidak suka. Enggak seperti itu saudara. Korban Habel berkenan kepada Allah. Karena apa saudara? Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4, coba ditampilkan di isi worship. Kenapa persembahan Habel berkenan di hadapan Allah? Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Sampai di situ saja saudara. Ternyata kenapa persembahan Habel yang diterima oleh Allah sedangkan punyanya Kain ditolak? Karena Habel mempersembahkan dengan iman kepada Allah. Dalam kitab Kejadian tidak dijelaskan, tetapi dalam kitab Ibrani ayat ini diangkat, disampaikan. Ada iman yang menggerakkan hati Habel sehingga dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Ada iman yang bekerja, makanya tidak asal-asalan, tidak sekedar, tidak yang sisa. Tidak yang jelek-jelek saja, bukan untuk pamer, tetapi berdasarkan imannya kepada Allah, menggerakkan hatinya untuk mengaplikasikan yang terbaik untuk Allah. Habel menyadari semua yang dia miliki adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian dari Tuhan, baik hidup, baik nafas, baik fasilitas dan lain sebagainya. Dia punya iman yang kuat kepada Allah. Ketika tiba waktu untuk memberikan sesuatu kepada Allah, imannya ini yang menggerakkan hidupnya sehingga bisa beri yang terbaik. Amin saudara. Sedangkan Kain tidak diindahkan oleh Allah. Akhirnya apa saudara? Dijelaskan dalam kitab Kejadian. Ketika persembahannya Kain tidak diterima oleh Allah, dia marah saudara. Ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa marah? Kenapa muram? Kenapa salahkan Habel? Yang memberikan siapa? Dirinya sendiri. Tidak berdasarkan iman. Makanya enggak berkenan kepada Tuhan.
Kenapa harus salahkan orang lain? Sebenarnya koreksi diri sendiri. Seperti apa yang saya berikan kepada Tuhan? Seperti apa yang saya persembahkan kepada Tuhan? Kok Tuhan gak berkenan? Bukan marah-marah sama yang lain sampai dia bunuh adiknya sendiri. Koreksi dirinya sendiri sebenarnya, saudara. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Bukan mengoreksi diri tetapi menyalahkan yang lain. Kalau punya saya nggak berkenan kepada Tuhan, berarti itu ada yang nggak beres dari saya. Bukan dari dia, dari saya. Mau tak perbaiki. Supaya nggak terus berlanjut ditolak oleh Allah. Sejak awal sejarah manusia, masalah korban ini bukan soal memberi atau tidak memberi, saudara. Sama-sama ada pemberian, sama-sama ada persembahan, sama-sama ada korban yang diberikan. Tetapi yang menjadi perbedaannya tentang iman. Yang satu iman menggerakkan hatinya untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Sedangkan Kain tidak disertai dengan iman. Bahkan di dalam ayatnya yang ketiga, di situ mengatakan maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saya pernah berikan ilustrasi kepada anak sekolah minggu tentang kisah ini. Kalau kamu, Tante Jill berikan sepatu. Sepatu itu satu pasang ya saudara, kiri dan kanan. Harganya mahal 500.000. Tapi saya cuma kasih kamu yang kiri saja. Yang kanan tak simpan. Mau kamu pakai? Harganya mahal loh. Ya enggak mau Tante Jill, buat apa? Masa aku jalan kaki satu pakai sepatu, kaki satu enggak? Masih harganya 500.000, aku enggak mau Tante. Gitu ya anak sekolah minggu. Itu gambaran sederhana tentang sebagian. Gak ada iman yang menggerakkan hati Kain. Akhirnya dia marah, akhirnya adiknya dibunuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang terbaik, dikorbankan untuk menebus dosa saya dan saudara. Karena kasih-Nya yang terbaik. Bagaimana dengan saya dan saudara? Habel dia persembahkan dengan iman kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Adakah iman menggerakkan kita untuk memberikan yang terbaik buat Allah? Yang selanjutnya saudara, dalam kitab Maleaki, saudara buka kitab Matius, sampingnya langsung ketemu Maleaki. Maleaki pasalnya yang pertama saya baca mulai ayatnya yang ke-6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat?
Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Keras ya saudara. Teguran firman Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel membawa korban yang tidak layak, yaitu roti cemar, binatang buta, timpang, sakit, diberikan kepada imam dan dipersembahkan kepada Allah. Zaman dulu imam menjadi perantara antara umat dan Allah. Umat atau bangsa Israel mereka bawa korban itu kepada imam. Imam yang sampaikan kepada Allah. Jadi ayat ini bukan hanya dikhususkan untuk para imam saja, tetapi sama-sama terlibat antara umat Israel dan imam. Mereka persembahkan apa saudara? Roti cemar ke atas mezbah Tuhan. Seekor binatang muda, binatang buta untuk dipersembahkan. Mereka membawa binatang yang timpang dan sakit. Dibawa kepada imam dan dipersembahkan kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan, tidakkah itu jahat? Jahat enggak saudara? Ketika umatnya memberikan yang buruk, ketika bangsa Israel memberikan persembahan yang buruk, imamnya juga ikut-ikutan. Ya sudah, itu yang diberikan umatnya kok, ya itu yang saya persembahkan. Sebenarnya saudara, sebagai seorang imam, tidak boleh menurunkan standar korban yang layak untuk Allah. Ketika bangsa Israel mulai menyimpang, ketika mereka mulai bergeser dari firman Allah, tugas imam yaitu memperbaiki, menjelaskan, memberikan pengertian. Kalau kamu terus seperti ini, itu enggak berkenan kepada Allah. Tetapi sama-sama kompromi saudara ya, baik umat maupun imam. Yang cemar yang dipersembahkan, yang buta yang dipersembahkan, yang timpang itu cacat ya saudara, bahkan yang sakit. Dan Tuhan katakan, bukankah itu jahat? Itu jahat saudara. Lalu selanjutnya dikatakan, cobalah ayat 8 bagian B, cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apalagi menyambut engkau dengan baik? Dibalik saudara. Sama Tuhan dibilang, kalau ada bupati, coba kamu persembahkan binatang yang buta, coba kamu bawa roti yang cemar, coba kamu bawa yang timpang, coba kamu persembahkan yang sakit. Apakah itu akan diterima oleh bupatimu? Apakah kamu akan disambut dengan baik? Gak mungkin saudara. Ketika itu ketahuan, pasti akan menerima konsekuensi, pasti akan dihukum. Ya. Tetapi saudara, imam dan umat Israel sama-sama mereka memberikan yang buruk untuk Allah. Mereka memberikan yang tidak bernilai untuk Allah. Yang ada nilainya untuk saya. Toh saya yang cari. Toh saya yang bersusah payah. Yang enggak ada nilainya saja yang saya bagi-bagikan. Yang jelek-jelek saja, yang sakit saja, gak apa-apa. Itu yang dipersembahkan, yang sisa saja, yang terbaik jangan. Saudara, kalau kita kedatangan tamu ya, apalagi sudah direncanakan jauh-jauh hari, pasti kita akan bersiap-siap. Kita sebisa mungkin akan menyediakan yang terbaik, baik rumah kita, kebersihan, baik makanan, minuman yang akan kita suguhkan, bahkan sendok pun
akan kita teliti. Betul saudara? Apalagi kamu wanita, enggak mungkin yang sudah karatan kita kasih supaya mereka pakai untuk makan. Nanti bikin malu diri kita sendiri. Untuk manusia kita berusaha kasih yang terbaik. Bagaimana dengan persembahan kita kepada Allah? Kepada manusia saja yang memiliki kedudukan terhormat, bangsa Israel tidak berani memberikan yang buruk. Mereka berusaha sediakan yang terbaik, tetapi kepada Tuhan mereka berani. Ini bukan masalah ekonomi, saudara, bukan. Bangsa Israel mereka diberkati oleh Allah. Ketika firman ini datang kepada saya dan saudara, ini bukan soal ekonomi. Antara yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, bukan saudara. Tetapi permasalahannya ada di hati. Ketika Habel mempersembahkan korban karena iman, hatinya digerakkan oleh iman sehingga dia kasih yang terbaik kepada Allah. Bukan soal pekerjaannya sudah sangat diberkati, bukan. Tetapi ada iman, ada hati yang benar, yang mau kasih yang terbaik untuk Allah. Kalau kita berkata, itu karena ekonomi, diberikan yang jelek-jelek karena dia orang yang susah. Gak bisa saudara itu menjadi patokan. Tidak semua orang yang ekonominya menengah ke atas mau memberikan yang terbaik untuk orang lain dan untuk Tuhan. Betul? Gak semua. Terkadang saudara di dalam pelayanan, di dalam gereja, di dalam jemaat, ada yang terlihat sederhana, tetapi kalau bicara untuk Tuhan, all out saudara. Bahasa Jawanya jor-joran. Yang terbaik yang diberikan mungkin nominalnya sedikit, mungkin hanya sederhana. Secara rohani mungkin pelayanannya nggak bisa tampil di mimbar dan lain sebagainya. Tapi dia persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin hanya bisa berdoa, kata-katanya sederhana. Tapi dia persembahkan doa itu yang terbaik untuk Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Korban seperti apa yang sedang saya dan saudara hari-hari ini persembahkan kepada Allah? Baik secara jasmani maupun secara rohani. Apakah itu sudah yang terbaik? Apakah ada iman yang menggerakkan kita untuk mengerjakannya? Apakah ada hati yang rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ayat yang terakhir saudara, Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Gak usah panjang-panjang ya saudara, biar gak terlalu panas. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya berbicara tentang uang, tidak saudara. Korban itu tidak hanya berfokus pada harta, pada materi, tidak. Dikatakan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan hidupmu. Hidupmu adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Sudahkah saya dan saudara mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang berkenan kepada Allah? Di dalam hidup ada apa saja saudara?
ada kekuatan, ada kesehatan, ada waktu, ada ketaatan, ada talenta. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau saya dan saudara persembahkan hidup kita yang terbaik untuk Allah. Saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk sehat, untuk kuat, untuk hidup di dunia ini. Masih ada banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Pergunakan dengan semaksimal mungkin. Amin, saudara. Yang terbaik, bukan yang sisa, bukan separuh, bukan asal-asalan, gak apa-apa. Bukan untuk pamer, bukan untuk mendapat pengakuan, bukan untuk supaya dilihat lebih hebat daripada yang lain, tidak saudara. Tetapi iman ini yang menggerakkan kita untuk persembahkan hidup yang terbaik kepada Allah. Ada waktu yang terbaik kita berikan untuk Allah. Ada hati yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Ada talenta-talenta yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Ada pelayanan-pelayanan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah. Melayani dengan sungguh. Bukan kalau sempat. Kalau enggak sempat, enggak bisa. Namanya juga enggak sempat. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Beribadah dengan sikap yang terbaik, bukan asal-asalan. Bukan menjadi syak bagi yang lain. Sibuk aja dengan diri sendiri. Ngobrol aja ganggu orang yang lain. Apalagi saudara, iya kalau anak kecil kita masih bisa memahami. Bukan kita menormalisasikannya, tidak saudara. Tapi mereka masih kurang paham. Tapi bagaimana dengan orang dewasa? Dalam ibadah itu ada Allah. Jangan meremehkan ibadah. Sibuk aja HP-an. Sibuk aja dengan yang lain. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Allah memberikan contoh. Dia berikan anaknya yang tunggal yang berharga menjadi korban yang terbaik untuk saya dan saudara. Untuk menebus dosa saya dan saudara. Supaya apa saudara? Kita terima surga yang kekal. Di dunia kita terima berkat-berkat Allah secara jasmani, secara rohani. Kalau Allah enggak kirim Yesus Kristus, kita akan binasa saudara. Maka dari itu Allah memberikan yang terbaik. Bukan minta timbal balik kepada saya dan saudara. Tetapi saat kita persembahkan hidup yang terbaik kepada Allah. Ini bentuk respon kita akan pengorbanan Allah. Akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin saudara. Saya tutup dengan kesaksian. Ketika saudara-saudara saya ya. Baik yang dari Manado, baik yang dari Papua, dari Bandung. Senang saudara ikut ibadah di tempat ini. Senang saudara. Kita di Jawa terkenal minoritas. Tetapi ketika ada gereja, ada jemaat di tempat ini beribadah, ternyata ibadahnya sungguh-sungguh saudara. Itu dari penilaian mereka, bukan dari penilaian saya. Bahkan ada saudara saya yang benar-benar GPDI zaman dulu, yang bisa dikatakan kolot, dia katakan, iya betul, saya setuju. Pelayan-pelayan Tuhan melayani rambutnya enggak semiran. Yang perempuan pakai rok di bawah lutut, bajunya sopan, yang laki-laki bajunya sopan. Sampai segitunya saudara menyampaikan kepada saya. Dan ternyata di tempat kamu ya Jil, sama Angga. Seperti itu, bagus itu.
menjadi berkat. Bukan saya membanggakan saudara, tidak. Orang yang menilai kita. Penilaian itu datang dari orang lain. Bukan saya sedang memamerkan, tidak saudara. Mereka yang cerita sendiri ternyata bisa menjadi berkat. Bisa beribadah, sungguh-sungguh merasakan hadirat Allah. Yang terbaik kita pertahankan, amin saudara. Semakin terbaik kita kerjakan. Jangan sampai seperti bangsa Israel dan para imam, mereka korbankan yang tidak bernilai dan itu dianggap jahat di mata Allah. Tetapi saya dan saudara mau selagi kita hidup, kita persembahkan hidup kita yang terbaik dan itu berkenan kepada Allah. Dan lihatlah bagaimana Allah memberkati kehidupan jasmani dan rohani kita. Amin saudara, puji Tuhan. Kebenaran firman Allah sampai di sini, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku bawa padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan terimalah korban syukurku ini. Sebagai persembahan. Dari awal kita angkat pujian ini. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui
pengakuan kita. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa. Haleluya. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau belajar, kami mau terus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, haleluya. Yang terbaik kami mau berikan kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika Engkau mendapati korban kami tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan yang buruk, bukan yang jelek, bukan yang timpang, bukan yang sakit yang kami mau berikan kepada Tuhan, tetapi yang terbaik, yang terbaik. Sama seperti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Iis Nur pimpin dalam doa. Kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kemurahan Engkau, atas segala berkat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh saat pagi ini bersama memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk Engkau ya Tuhan, dalam segala hal, tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami saat pagi hari ini. Semua yang sudah melayani Engkau, Tuhan memberkati. Engkau pakai, Engkau urapi dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin, puji Tuhan, Tuhan berkati, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, aku diberkati, aku dilimpahi. Berdoa, Tuhan balas memberkati korban persembahan pertama, kedua, 1/10 yang dikembalikan jemaat-Mu, biar berkat Allah jasmani rohani melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami mengerjakan berdasarkan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Pengumuman gereja. Hari Selasa ibadah doa pemuda remaja jam 6 sore, hari Rabu ibadah kaum pria. Hari Rabu ibadah kaum pria pukul 6 sore di gereja, hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat doa puasa jemaat dan pelayan Tuhan, hari Sabtu ibadah pemuda remaja, dan hari Minggu pagi jam 6.45 ibadah anak-anak sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya. Selesai ini latihan grup Marta. Ya, juga pengumuman tambahan, kemarin kami mengeluarkan kas dari persembahan kedua sejumlah 697.000 untuk membenahi talang gereja, antara gereja dan pastori 12 meter. Biayanya 697.000 akan dimasukkan
di warta yang akan datang. Juga saudara selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara akan mendapat berkat makanan dari saudara Alfeus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati kehadiran kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang sudah melayani semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita tamatkan acara ibadah, kita angkat kembali refnya saja. Takkan pernah ku bawa doa tamat oleh Bapak Gembala. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala apa yang terbaik yang Yesus telah kerjakan bagi kami. Sebagai respon iman kami kepada Tuhan, kami keluarga besar GPDI Tunggul Permanu juga mau belajar dan terus belajar, memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang kami bisa, dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami untuk kami mengelolanya. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di dalam segala aspek hidup jemaat-Mu. Jadikan anak-anak-Mu berkat dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan diagungkan melalui setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Segala aktivitas, segala kegiatan, segala usaha pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, ekonomi, maupun peribadatan kami sepanjang sepekan berjalannya akan kami kerjakan. Tuhan beserta, Tuhan memberkati dan menjadikan segala sesuatunya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak-Mu yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka, berkati mereka seperti Tuhan memberkati kami, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka juga boleh ada bersama-sama beribadah, meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Sertai dalam perjalanan kami pulang, hingga tiba di rumah dengan segala selamat. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih, rahmat, anugerah, penunjukan belas kasihan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.